اللهم صل على محمد. Mari bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد، Hadratul Qurama wal Fudala, para alimil ulama, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus akhina fillah Al-Ustaz Asrar dan Al-Ustaz Zikri dan asatid yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tanpa mengurangi sedikit pun rasa takzim dan hormat kepada beliau-beliau. Para jamaah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, Haji Jamal, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bertemu dan berkumpul di kediaman Haji Jamal ini dalam rangka untuk memenuhi undangan beliau memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, kita hadir ke tempat ini untuk memenuhi undangan dari sahibul hajah dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Pertanyaannya, apa itu Maulid Nabi? Dan siapa yang pertama merayakan besar-besaran acara Maulid Nabi? Ini yang akan saya sampaikan karena bil ikhtisar, bahasa Satakar, dengan singkat. Maulid yang kita rayakan, yang kita peringati pada malam hari ini atas undangan dari sahibul bait, sahibul hajah, adalah al-farhu bi wiladatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arti dari maulid kata ulama adalah gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pemain sepak bola, tadi malam timnas menang, sekarang juga timnas main lagi. Kalau tadi malam timnas yang senior menang berapa tadi malam? 6-0. Sekarang timnas yang U23. Yang pertama kali ngegolin tadi malam siapa? Jordi Amat, benar. Nah, Jordi Amat ketika ngegolin ekspresinya bagaimana? Lari terus ngangkat kedua tangan, ngangkat tangannya diangkat kayak merdeka gitu. Kalau Ronaldo biasanya habis ngegolin gimana? Siu. Kalau Messi kadang angkat tangan dan lain sebagainya. Ekspresi pemain ketika mengegolkan
itu berbeda-beda. Sepanjang bukan ekspresi yang dilarang, maka boleh merayakan ekspresi gulnya dengan berbagai macam cara. Maka maulid Nabi Muhammad, kata ulama, adalah ekspresi kegembiraan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena maulid ini ekspresi rasa gembira kita dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka boleh kita rayakan dengan berbagai macam cara. Kayak Haji Jamal merayakan dengan ngundang kita semua, ada buah dan lain sebagainya yang dihidangkan kepada kita. Dibacain tadi Yasin, ada pembacaan sholawat dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk rasa gembiranya Haji Jamal terhadap lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang merayakan maulid dengan santunan, ada yang merayakan maulid dengan khatmil Quran, dengan berbagai macam cara. Boleh kita rayakan maulid dengan tujuan bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan kita agar gembira ketika ada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ketika ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita? Yang memerintahkan kita bergembira ketika kita mendapat nikmat dari Allah, mendapat fadl anugerah dari Allah, mendapat rahmat dari Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "bifadlillah," dengan sebab anugerah Allah. Anugerah Allah ada yang mengartikan, ada yang menafsirkan agama Islam, ada yang menafsirkan ilmu, ada yang menafsirkan hidayah. Wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmat Allah. Nabi Muhammad katakan kepada umatmu, dengan sebab anugerah Allah dan dengan sebab rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka berbahagia. Jadi yang merintahkan kita bergembira bila mendapat nikmat rahmat dari Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan didengarin, jangan hirauin orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu mengada-ada. Maulid bukan bid'ah, tapi maulid adalah perintah Allah bila esensinya adalah bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Semua makhluk-makhluknya Allah ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu bergembira. Semua manusia, semua binatang, makhluk-makhluknya Allah, semua yang ada di alam, semuanya bergembira. Kecuali cuma dua yang tidak bergembira, yang bersedih dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang gak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Pertama, yang gak bahagia, yang gak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah iblis. Yang gak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad siapa? Iblis. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, iblis pernah menjerit nangis histeris. Itu dalam riwayat ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Yang pertama, iblis itu sedih nangis histeris ketika hina uhbitoh atau hina lu'ina, ketika iblis dilaknat atau ketika iblis diusir, dikeluarkan dari surga. Iblis menangis sedih histeris karena diusir, dilaknat, dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iblis sedih, iblis berduka ketika hina unzilat suratul Fatihah. Iblis sedih, iblis berduka ketika surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, iblis sedih, iblis gak senang, iblis berduka. Hina wuridan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, iblis gak senang, iblis menangis histeris karena musuh besarnya telah lahir ke alam dunia. Jadi orang yang gak senang dengan maulidnya Nabi, jangan-jangan keturunan titisan. Yang kedua, siapa yang gak senang dengan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, yang gak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, semua makhluk senang. Bahkan dalam nasyidnya Habib Rizik, rahatil atyaru tashadu fi layali maulidi. Burung-burung semuanya senang berkicau di malam lahirnya Nabi Muhammad. Burung semua makhluknya Allah senang di malam lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, yang gak senang, yang sakit hati, yang merana, yang marah dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah Zionis Israel, Yahudi laknatullah alaihim. Kenapa Bani Israel, Zionis Israel gak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad? Karena mereka berharap, mereka mendambakan Nabi terbaik, Nabi terhebat, Nabi akhir zaman lahir di kalangan Bani Israel. Sebab mayoritas nabinya Allah itu lahir di Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Dari 124.000 nabi, banyak yang dilahirkan di Israel. Ketika Allah menginformasikan akan menurunkan nanti di akhir zaman nabi terhebat yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Israel mendambakan nabi terakhir agar lahir di Bani Israel. Ternyata keinginan orang-orang Israel yang diharapkan, yang didambakan oleh orang-orang Israel agar Nabi akhir zaman lahir di Bani Israel sana tidak dikabulkan oleh Allah, karena Nabi akhir zaman oleh Allah dipilih dilahirkan di kota Mekkah. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekkah, orang Israel mengetahui karena di malam lahirnya Nabi Muhammad semua langit terang bercahaya. Orang Israel dari kejauhan mengetahui ini Nabi akhir zaman sudah lahir, hingga mereka mengatakan fadhawatin nubuwah min Bani Israel, telah sirna, telah lenyap, telah hilang kenabian dari Bani Israel, karena ternyata Nabi akhir zaman tidak dilahirkan di Israel tapi dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Jadi yang kedua yang gak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad siapa? Bani Israel. Itu pantas sekarang tuh Zionis mengincar terus Masjidil Aqsa yang di sana Nabi Muhammad didaulat menjadi imamul anbiya wal mursalin, diangkat menjadi imamnya para rasul dan para nabi dengan menjadi imam salat semua nabi dan semua rasul bermakmum pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di Masjidil Aqsa. Lalu yang kedua pertanyaannya, siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad secara besar-besaran agar kita bisa saya bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang anti Maulid. Yang pertama kali mengadakan Maulid secara besar-besaran adalah Sang Pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustaz Asrar membaca sebelum berdiri Mahlul Qiyam, fantazalla arsyuka rabbahu wastighsyara wasdada al-kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara.
Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan berbagai hadis yang dipadukan bila menjelaskan fahtazal arsyu tarabahu wastibasyara. Arasnya Allah yang sangat besar, sangat luar biasa, bergoncang, bergoyang karena gembira, karena riang gembira di malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Arasnya Allah, ini langit dan bumi kalau ditaruh di aras, itu kata ulama bagaikan nampan, kelereng ditaruh di dalam nampan. Kelereng ditaruh di dalam nampan, nampannya aras, kelereng itu langit dan bumi. Jadi langit dan bumi besaran mana? Besaran aras. Itu arasnya Allah di malam lahirnya Nabi Muhammad, bergoyang, berdendang, bergoyang, bergembira. Siapa yang memerintahkan, yang membuat aras bergoyang karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan fahtazal arsyu tarabahu wastibasyara wasdadan kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah. Jangan dibayangkan kursi tempat duduk. Ini kursi makhluknya Allah juga, ciptaannya Allah juga, yang diciptakan sebelum langit dan bumi. Ini ketika lahirnya Nabi Muhammad makin bertambah besar, bertambah hebat karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawatu anwara. Semua langitnya Allah di malam lahirnya Nabi Muhammad penuh dengan cahaya terang menderang, kayak di waktu siang, kayak di waktu pagi. Padahal malam tapi saking terangnya kayak waktu pagi, penuh dengan cahaya. Siapa yang menjadikan langit terang di waktu malam karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Jawabannya bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wabajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastiu. Semua para malaikatnya Allah senang sambil bergemuruh membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Jadi semua alam yang terlihat dan yang enggak terlihat merayakan besar-besaran senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang menjadikan mereka, yang memerintahkan mereka senang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Allah Subhanahu. Jadi yang pertama kali bermaulid dengan besar-besaran merayakan maulid, memperingati maulid secara besar-besaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang pertama kali bermaulid ternyata pamannya Nabi, meskipun kafir, tapi sebab merayakan maulid satu kali meskipun kafir masih dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya Nabi yang kafir? Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab ketika mendengar informasi dari budaknya yang bernama Suwaibah, wahai Tuan Abu Lahab, Tuan sekarang punya keponakan baru. Anaknya Abdullah, anaknya Fatimah telah lahir, laki-laki yang sangat tampan. Mendengar berita Nabi Muhammad lahir, hatinya Abu Lahab senang. Saking senangnya, budaknya langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tadi maulid adalah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Caranya bisa dirayakan dengan macam-macam. Abu Lahab merayakan maulid gak kayak Pak Haji Jamal. Pak Haji Jamal ngasih makan Abu Lahab, punya budak langsung dibebasi. Padahal budak itu kalau dijual bisa ratusan juta. Ini dibebasi, udah, Suhaibah kamu sekarang merdeka karena saya senang punya ponakan baru laki-laki. Sebab Abu Lahab pernah sekali merayakan maulid, yakni senang di hatinya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Abu Lahab diterangkan di neraka setiap hari Senin dapat syafaat dari Nabi Muhammad sebab pernah gembira di lahirnya Nabi Muhammad dengan cara bisa minum di api neraka. Dari jari-jarinya keluar air. Dari jari-jarinya yukhaffaful adzabu an bi ta'zimi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab setiap hari Senin yukhaffaful azabnya oleh Allah dikurangi, didiskon, dapat remisi dari Allah
sebab pernah sekali bergembira saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abu Lahab saja yang kafir senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, ngadain maulid 1 kali sepanjang hidupnya dapat syafaat. Apalagi Pak Haji Jamal yang muslim, yang mukmin, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu, maka lebih pantas, lebih berhak mendapatkan syafaat yang luar biasa dari Nabi Muhammad dibandingkan Abu Lahab. Bahkan dalam kitab I'anatut Talibin ada seorang preman dijelaskan. Di sana dijelaskan ada seorang preman yang kerjaannya tiap hari bukan resah pada masyarakat. Kerjaannya mabuk, nyuri, macam-macam lah. Pokoknya segala bentuk maksiat dilakukan sampai orang-orang di sekitarnya menganggap dia orang-orang yang sangat hina, sangat buruk, luar biasa. Cuman setiap maulid Nabi datang, si pemuda yang hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini, baju-bajunya dicuci semua. Karena mungkin gak bisa beli baju baru, baju-bajunya dicuci. Terus pakai wangian. Setelah bajunya dicuci, dijemur kering, dipakai biar kelihatan bagus, lalu pakai wangi-wangian. Setelah itu beliau, si pemuda yang terkenal ahli maksiat di kampungnya ini, mengadakan maulid dengan membaca maulid. Cuman gak ada yang tahu. Jadi setiap maulid dia baca maulid dengan pakaian yang bagus, pakai minyak wangi. Makanya tadi ketika kita mahlul qiyam dikasih minyak wangi. Setelah itu mungkin ngikuti di kitab I'anatut Talibin. Lalu apa yang terjadi setelah tiap tahun ngadain maulid Nabi, tambah diketahui si pemuda yang ahli maksiat ini meninggal dunia. Ketika meninggal ya orang-orang benci, gak ada yang mau datang. Karena preman meninggal ya gak ada yang mau ngurusin, gak ada yang mau datang ke jenazahnya. Tiba-tiba ada hatif. Hatif itu suara tapi gak kelihatan wujudnya, gak kelihatan orangnya. Kayak HP gitu, ada suara tapi gak ada orangnya. Apa suara itu? Uhduru, hadirlah kamu semua wahai ahli Basrah, datanglah ke jenazah. Kenapa? Fa innahu waliyyun min awliyaillah. Karena jenazah yang tidak kamu hiraukan itu adalah seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu azizun indi, ia mulia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang Basrah setelah mendengar itu berbondong-bondong menghadiri jenazahnya pemuda yang ahli maksiat dengan dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Singkat cerita, ketika sudah dikuburkan, ada orang di ahli Basrah yang bermimpi pemuda itu oleh Allah ditempatkan di tempat yang sangat mulia, penuh dengan perhiasan yang indah, memakai sutra emas dan lain sebagainya, perhiasan dunia ia pakai di tempat yang mulia. Ketika ditanyakan kila bimanil tahadhil martabah, ketika ditanyakan dalam mimpi, wahai pemuda, dengan sebab apa engkau memperoleh martabat yang mulia ini di sisi Allah ketika engkau sudah meninggal dunia? Bimanil tahadhil martabah, dengan sebab apa engkau mendapatkan martabat ini dari Allah? Apa jawabannya? Bitakdzimi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bisa meraih kedudukan seperti ini ketika aku meninggal dunia dengan sebab aku mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya sahibul hajah Haji Jamal yang tiap tahun ngadain maulid ini, oleh Allah dijadikan orang yang mulia, dijadikan kekasihnya Allah, sebagaimana pemuda yang dijadikan walinya Allah. Mudah-mudahan Haji Jamal oleh Allah juga dijadikan walinya Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Selamat bahagia di dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa tafrikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.